Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan dan kasih Bapa. Kemarin kita boleh sama-sama memperingati lagi hari kematian Yesus. Dan kita bersyukur semua hanya karena kasih. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, yang telah kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami, engkau mencurahkan darahmu bagi kami. Semua engkau lakukan karena engkau mengasihi kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anak-anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anak-anakku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sama hidupku, ku sembah Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi anak-anakku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sama hidupku, ku sembah Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu.
Selama hidupku ku sembah Tuhan. Sekali katakan bersyukur, 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 ya bersyukur karena kasih setiamu. Amin, amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat kasih. Kami bersyukur buat pengorbananmu. Kami bersyukur karena-Mu yang sudah bagi kami. Waktu-Mu yang terpanjang bagi kami. Haleluya. Kami yang menembus darah yang menghapus semua dosa kami. Bilur-Mu yang menyertai salib yang bebaskan kami. Untuk Engkau ubah dan berkat. Lemah kekuatan kuat. Kita ubah jadi kuat dan sehat. Susah Kau ubah jadi bahagia. Sebab salibmu adalah pertukaran. Kami berdosa, Kau jadikan benar. Kami harus memandang kepada salib. Kau salahnya bagi kami.
Yang untuk semua dosa taat kepada Bapa yang padamu, aku taat kepada bangsa kami. Berikan anakmu terima kasih. Kami bersyukur. Hidup kami bukan milik lagi. Hidup kami dalam milik sepenuhnya milikmu. Jadilah kehendakmu pada kami. Tenangkan hatimu. Jiwa namamu, terpujilah namamu. Terima kasih. Ya Allah. Dalam hidup kami, bentuklah seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya. Kami menyenangkan hati.
Buah hidup kami menyenangkan hatimu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Mereka berencana dia berikan hidup dengan apa masa beriman Timur Yesus kami berpecahan
Ini rindu kami Tuhan. Biarlah hidup yang sudah kau tebus dengan kau lunasi bayar. Hidup yang dalam maka itulah hidup kami sesuai dengan kehendak. Kami mau hidup menyenangkan hati. Kami tahu satu-satunya hal yang menyenangkan hati adalah ketika kami melakukan firman. Hidup berpadanan dengan firman. Kami bisa firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman. Jika kami percaya firman, kami melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan Bu Mirianti. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya bagaimana ya Pak? Suara saya. Oh ya, karena tadi Pak Heri waktu puji-pujian, waktu penyembahan itu agak ada gelombang ya, atau sinyal ya di sana ya. Ini suara saya terdengar. Oh ya, terima kasih Bu Nurali. Nah, jadi kita hari ini kan kita memperingati Sabtu Sunyi ya Bapak Ibu. Saya itu membayangkan bagaimana murid-murid Tuhan waktu itu ya. Waktu itu kan Tuhan Yesus sudah disalib terus dikuburkan gitu. Terus murid-muridnya itu sampai nggak berani keluar dari rumah, biasanya mereka adakan pertemuan-pertemuan, kemudian mereka seperti menutup gitu ya dirinya karena mereka ketakutan dengan penguasa pada saat itu. Nah, ini kita juga pada Yeremia pasal 36 kita akan membaca nanti. Saya bacakan ya untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita baca Yeremia pasal 36 dengan judul perikop pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Wah, raja ini ya Bapak Ibu. Jadi ini kejadian pada saat Yeremia waktu hidup pada zamannya itu. Mari kita baca ya ayat pertama. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin
apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruch bin Neria, lalu Baruch menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruch, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa, engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruch bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun pada tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruch membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Ahbor, Gemaria bin Safan, Sedekia bin Hanaya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruch membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya bin Selemia bin Kushi kepada Baruch, mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruch bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silahkan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruch membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Berkatalah mereka kepada Baruch, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruch kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruch, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar Panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar Panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja.
Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin. Sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pengawalnya yang mendengarkan segala perkataan itu, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemya bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruch dan Nabi Yeremia, tapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruch langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruch bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia ke segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim Raja Yehuda dalam api itu, lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Amin. Bapak Ibu, ini kejadian yang luar biasa ya. Seorang raja, penguasa, tapi membakar firman Tuhan. Tulisan, rupanya pada zaman Yeremia itu, tulisan tentang firman Tuhan sudah bagus ya. Ada gulungan kertas gitu sehingga bisa menuliskan apa-apa yang dikatakan oleh Yeremia berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia. Itu kejadian yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Yeremia itu menyampaikan tentang Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Kerajaan Yehuda pada saat itu dipimpin oleh Raja Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Jadi Tuhan itu mau menghukum mereka. Sebenarnya kenapa Tuhan berfirman itu sebagai peringatan Bapak Ibu. Coba kita baca ya ayat ketiga. Bunyinya begini, mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga, kata Tuhan ya, ini kata Tuhan,
Aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Loh, Bapak Ibu, ini Tuhan itu begitu baik, aduh baik sekali, luar biasa ya. Ya memang Tuhan mengasihi mereka ya, umat pilihan. Tapi kalau mereka salah ya, mereka sudah langkahnya jahat ya, mereka itu kan menyembah berhala, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan gitu ya. Itu Tuhan itu masih memberi peringatan. Nah, tulis kata Tuhan ya, sampaikan supaya kalau mereka itu bertobat, nah, Bapak Ibu. Kalau bertobat itu aku akan mengampuni. Ya, tapi coba kita baca ya. Ini semua ya kita baca ini eh, karena Tuhan juga mempunyai apa rencana dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Kemudian terjadilah hal-hal seperti yang kemudian kita baca dalam ayat-ayat berikutnya. Bahwa pada saat itu setelah ditulis oleh Baruch bin Neria, Baruch ini juru tulis ya, yang menulis kemudian diminta oleh Yeremia membaca apa-apa yang sudah dituliskan itu di rumah Tuhan. Nah, banyak orang yang mendengar itu takut, tapi ya terbatas cuman takut gitu aja. Nah, alih-alih takut, mereka itu melapor kepada raja, penguasa. Nah, apa yang kemudian terjadi adalah gini. Kemudian ada orang lain, bukan Baruch ya, eh, orang lain yang membaca itu adalah Yehudi ya. Yehudi itu orang yang diminta mengambil gulungan yang sudah dibaca oleh Baruch karena Yeremia pada saat itu mengatakan aku puasa. Jadi tolong bacakan gitu ya. Nah, pada saat dibacakan oleh Yehudi itu, wah, Raja Yoyakim itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Jadi, di ayat 23 dikatakan begini, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, nah, rupanya tulisan pada saat itu gulungan kertasnya itu nggak seperti sekarang ya. Kalau kita ada kertas A4, ada F4 gitu, dan tulisannya itu bisa kecil-kecil, kayaknya besar-besar tulisannya. Nah, setelah dibacakan sebanyak 3-4 lajur, maksudnya 3 lajur atau 4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut. Luar biasa itu raja ya lakunya ya. Dia koyakkan kemudian dilemparkan ke dalam api perapian. Sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api dalam perapian itu. Kemudian ayat 24 ini sikap mereka Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan marah sebenarnya kepada mereka. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan itu, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Kalau orang Israel itu dia menyesali perbuatannya atau bertobat atau menghadapi sesuatu yang menyedihkan atau mereka takut untuk menerima hukuman itu, dia mengoyakkan pakaiannya atau memubuhkan abu di kepalanya gitu Bapak Ibu. Nah ini enggak. Jadi ada kesengajaan yang luar biasa. Kalau saya aja ya waktu itu misalkan saya juga ada puasa gitu ya sesama manusia, pasti saya mungkin ikut marah gitu loh. Lah Tuhan ini Tuhan yang maha kuasa Bapak Ibu, itu diberlakukan seperti itu. Apa yang
Coba Bapak Ibu ya, misalkan ya kita menerima surat dari orang yang kita cintai misalkan, atau orang yang mencintai kita. Kemudian dibaca, dirobek, dibakar, dibaca, dirobek, dibakar. Coba yang ngirim gimana kalau tahu? Ayo Bapak Ibu. Kalau tahu pasti wah gitu. Langsung putus deh cintanya. Tapi Tuhan itu enggak Bapak Ibu. Tuhan itu masih mengasihi mereka. Jadi kita juga heran sekarang ini. Lah iya loh, sudah begitu Tuhan masih mengasihi mereka. Kemudian Tuhan itu minta Yeremia manggil lagi Baruk ya. Akhirnya Yeremia manggil dan ditulis lagi oleh Baruk firman Tuhan itu. Tuhan itu mengatakan begini mengenai Yoyakim ya, Raja Yehuda itu, aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Nah, coba Bapak Ibu, jadinya akhirnya dihukum deh. Padahal pertama kan firman Tuhan itu, Tuhan maunya memperingati. Kalau bertobat gitu ya, Tuhan siap akan mengampuni mereka. Tapi karena mereka nggak mau dengar, bahkan perkataan firman Tuhan itu dirobek, dibakar, Tuhan berkata begini, akan menghukum mereka seluruh keturunannya, hamba-hambanya. Loh, sampai Raja Yoyakim itu ya akan mati dan mayatnya itu akan tercampak, sehingga mungkin itu pada saat eh, bangsa Babel datang ya, itu Yoyakim itu akhirnya mati. Matinya itu jadi mungkin di tengah lapang gitu, tergeletak, nggak ada yang ngubur dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang aib ya, malu dan suatu hukuman memang. Kemudian apa yang terjadi? Yeremia disuruh Tuhan menulis lagi. Menulis segala perkataan yang awal itu. Tapi ada lagi di ayat 32 bagian terakhir, lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Artinya apa? Ya hukuman-hukuman. Nah itulah Bapak Ibu, kalau saya mengingat firman Tuhan yang difirmankan kepada manusia itu, memang nasibnya itu ya seperti yang terjadi ya. Firman Tuhan ditulis kemudian dibakar oleh penguasa. Tapi Tuhan itu menjaga firman-Nya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat nggak tahun 1947 ditemukan gulungan kitab dan tembaga di gua-gua di dalam laut mati, di pinggir-pinggir laut mati. Itu yang disebut dokumen Dead Sea Scroll ya, gulungan kitab-kitab perkamen ya, gulungan tembaga yang di laut mati. Itu ada 11 gua Bapak Ibu. Rupanya dulu itu ada kaum yang disebut kaum Qumran. Kaum Qumran ini merasa bahwa dialah bangsa Israel pilihan yang nanti akan di apa ya, dikuduskan, apa disendirikan oleh Tuhan untuk menerima apa-apa rancangan-rancangan Tuhan di masa yang akan datang. Sehingga kaum Qumran ini menyimpan gulungan-gulungan firman Tuhan itu di 11 gua. 11 gua yang tahun 1947 ditemukan sebagai Dead Sea Scroll, sehingga kita bisa membaca Alkitab kita ini lengkap seperti ini Bapak Ibu. Nah itulah Tuhan menjaga firman-Nya.
Sekarang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan sangat mengasihi kita, sangat mengasihi umatnya, sangat mengasihi orang yang mau taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita sejak lahir Bapak Ibu, pastilah banyak kesalahan kita, dosa kita ya, sampai sekarang. Nah, mungkin terakhir-terakhir setelah kita bertobat, kita tidak melakukan perbuatan dosa ya. Tapi dosa kita yang dulu-dulu itu bagaimana? Itu kan harus kita pertobatkan terus-menerus kepada Tuhan. Dan Tuhan itu mengatakan di dalam ayat 3 tadi, apabila ya mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat, aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Itu berlaku sampai sekarang Bapak Ibu. Sehingga saya percaya dalam eh, Koran Deo ini hari ini ada 26 yang hadir. Puji Tuhan. Kita dulu itu waktu COVID ya nggak bisa kemana-mana, nggak ke gereja, gereja ditutup, rumah sakit tutup, ya mereka jaga di IGD, yang jaga di IGD akhirnya kena COVID, maka ada komunitas Koram Deo ini, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Heri ya, terima kasih Bapak Ibu. Sehingga sampai sekarang kita bisa tiap pagi bersama-sama mendengar firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Waktu seperti ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak, saya ini kan ya masih bekerja ya, kadang sibuk gitu di luar kota. Mungkin kalau nanti saya sudah nggak terlalu banyak kesibukan saya sering lagi hadir gitu ya. Saya senang sekali dengan komunitas Koram Deo ini ya Bapak Ibu. Karena apa? Eh, Kalau saya baca sendiri gitu ya, ya memang untuk saya sendiri. Tapi kalau saya ikut Koram Deo, saya bersama suami saya. Iya, jadi saya bersama suami saya nih. Loh. Iya, jadi kalau baca sendiri ya sudah, berkatnya dapat sendiri gitu. Tapi kalau bersama-sama gini, kita baca ayat firman yang sama, mengaminkan firman yang sama, mentaati firman yang sama, saling mengingatkan, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada juga sih di dalam komunitas kami di gereja itu setiap hari Kamis. Ya, kita persekutuan keluarga. Tapi itu pun kami karena di luar kota kadang nggak bisa ikut. Ya, hari Minggu. Nah, kan nggak cukup. Wong makannya aja sehari 3 kali ya. Masa makan firman Tuhannya cuman seminggu 2 kali gitu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, adanya Koram Deo ini setiap hari, saya kemarin sebelum apa baca firman Tuhan yang Yeremia 36 ini, saya doa, Tuhan mau ngomong apa ya? Oh, Tuhan ingatkan bahwa menjaga firman Tuhan itu penting. Ya, Bapak Ibu. Sementara itulah yang saya dapat hari ini, Pak Heri. Nanti dilanjutkan. Terima kasih, puji Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi saya cuma mau menambahkan satu hal saja dari apa yang kita baca dari Yeremia pasal yang ke-36 ini, yaitu mari kita terus memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jangan seperti Raja Yoyakim yang terus mengeraskan hati. Sekalipun ada orang-orang yang mengingatkan dia untuk tidak membakar, dan tentu sebenarnya ada sisi lain dari pembelajarannya adalah kita harus berani menyuarakan kebenaran seperti Yeremia,
walaupun hari ini kita baca dia dalam kondisi sakit, akhirnya dia tetap menyuarakannya dengan Baruk, sang juru tulis hidupnya. Karena Baruk ini adalah juru tulis dari Nabi Yeremia. Setiap firman yang diterima Yeremia, Yeremia suruh Baruk tulis. Nah, berbeda dengan para pemuka-pemuka yang ada di sekeliling Raja Yoyakim. Memang ketika menerima gulungan kitab itu, Baruk sampaikan, mereka tanya untuk verifikasi, dan Baruk katakan, ini langsung dari mulut Yeremia. Nah, di satu sisi sebenarnya mereka ngeri, mereka mau bertobat, dengar itu, makanya mereka suruh Yeremia dan Baruk pergi, sembunyi, jangan sampai raja menemukan engkau, karena mereka tahu kekerasan hati raja, dan mereka berusaha menyampaikan, tapi mereka tidak menyampaikan dengan lantang, dengan tegas, dan bahkan ketika raja benar-benar tetap mengeraskan hati, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi ada hal yang perlu kita belajar di sisi hidup kita. Yang pertama, milikilah terus hati yang lemah lembut, rendah hati, supaya ketika ada firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, baik itu menjadi sebuah nasihat, bahkan mungkin teguran, kita menjadi orang yang cepat bertobat. Atau di sisi yang lain, kita harus menjadi pribadi yang berani menyampaikan suara kebenaran. Ya, konsekuensinya terkadang orang itu bisa tersinggung, bisa musuhin kita, bahkan bisa memutuskan hubungan. Tapi mari jadilah orang yang berani menyampaikan kebenaran. Jadi selain dari apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Mirianti, saya hanya ingin menyampaikan dua hal ini. Jadi mari sekali lagi prinsipnya adalah firman itu untukku. Jadi hal yang pertama yang kita mau belajar hari ini, jadilah pribadi yang terus bisa jaga hati. Kalau ditegur dengan firman, segeralah bertobat. Atau di sisi lain, kalau kita menjadi orang yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, sampaikan saja dengan tulus. Ya, terlepas respon orang yang menerima nanti seperti apa, itu pilihan mereka. Tapi yang penting kita menjaga hati kita ini tulus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan saya kembali kepada Hengki. Mohon maaf, ternyata HP saya tadi yang bermasalah. Nge-lag HP-nya. Jadi harus ganti Ya, HP dulu. ya, terima kasih Pak Eri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Joni, nanti tutup sama Ibu Dr. Mirianti. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup terus dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan lewat firman-Mu hari ini, Kau mengingatkan kami untuk terus Tuhan, untuk terus juga menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Supaya mereka juga boleh menerima setiap anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Mirianti yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat setiap pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, dia boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kau berkati Ibu Mirianti dan Pak Siregar Tuhan, dan anak-anak mereka, supaya untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau juga berkati Tuhan pagi hari ini kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat Dorcas Tuhan. Engkau terus pakai hidupnya. Engkau memberkati hidupnya Tuhan. Jadi berkat. Engkau terus pemulihan setiap sakitnya Tuhan. Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan total dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau nyawa memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Engkau menaruhkan mereka roh yang takut akan Engkau. Engkau memberikan Tuhan hati mereka, hati yang melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Dan boleh membawa bangsa kami semakin hari semakin sejahtera Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Biar itu boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Ibadah raya Sabtu maupun Minggu Tuhan, Engkau memberkati, Kau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, Kau mengurapi mereka. Biar lewat setiap pelayanan mereka, boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi hari ini setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih karena Bapa sungguh menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Bahkan Engkau tidak menyayangkan anak-Mu Tuhan untuk menjadi penebus dan juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu atas umat manusia yang mau percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih kesempatan pagi hari ini. Engkau juga masih memberikan kepada kami firman dan pengharapan bahwa Engkau akan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini, biarlah kami tetap berserah penuh kepadamu. Biarlah kami tetap menaruh pengharapan kami akan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami masih akan melanjutkan aktivitas kami sampai sore nanti, malam, bahkan besok. Bapa, biarlah kami memperoleh kasih sayang-Mu, berkat daripada Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, yang mau mentaati akan firman-Mu dan mendengar akan peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang kami terima itu sungguh kami menghargai-Mu Tuhan. Kami menyimpannya dalam hati kami, karena hanya Engkaulah terang hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi. Oke, Selamat izin beraktivitas.